Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilbarki Muhammad dari Universitas Islam Negeri Banten, Fakultas Dakwah Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan NIM 221330074. Di sini saya akan mengulas atau membahas mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita pada minggu lalu dengan dosen kita yakni Bapak Dr. Adi Kusuma. Langsung saja ke judulnya, yaitu memahami kondisi jurnalisme di Indonesia dan dunia, serta peran jurnalisme investigasi dalam masyarakat demokratis. Nah, di sini pembahasannya itu ada kondisi jurnalisme di Indonesia, ada kondisi jurnalisme di dunia, kemudian ada konsep dan peran jurnalisme investigasi, kemudian ada peran jurnalisme investigasi dalam masyarakat demokratis, kemudian ada masa depan jurnalisme di era digital. Nah, kondisi jurnalisme di Indonesia ini memiliki 6 perkembangan. Yang pertama, masa kependudukan Belanda, kemudian masa kependudukan Jepang, kemudian yang ketiga, era perjuangan kemerdekaan, yang keempat, era Orde Lama, yang kelima, era Orde Baru, yang keenam, era reformasi. Kemudian kondisi jurnalisme di Indonesia, perkembangan jurnalisme saat ini, kegiatan jurnalisme terkait erat dengan perkembangan teknologi publikasi dan informasi. Pada tahun 1880 sampai 1900, kemajuan publikasi jurnalistik yang paling menonjol mulai digunakan mesin cetak cepat. Kemudian pada tahun 1920-an, kabar dan majalah mendapat pesaing baru dalam pemberitaan, yaitu radio berita. Kemudian pada tahun 1950-an, perhatian masyarakat mulai teralihkan karena adanya munculnya televisi. Nah, termasuk perkembangan komputer yang pesat di tahun 1970 sampai 1980 mengubah proses produksi berita. Nah, memasuki tahun 1990-an, penggunaan teknologi komputer semakin canggih dengan hadirnya notebook yang dilengkapi dengan modem teknologi wireless. Nah, kondisi jurnalisme di dunia itu memiliki dua. Di sini ada yang pertama, kebebasan pers global di sistem pemerintahan demokratis dan otoritarian. Nah, kebebasan pers sangat bergantung pada sistem pemerintahan yang ada. Di negara demokratis seperti Norwegia, Swedia, dan kebebasan Finlandia, kebebasan pers dilindungi hukum dan media berperan sebagai pengawas kekuasaan. Sebaliknya juga, negara otoritarian seperti Tiongkok, Rusia, dan Iran membatasi kebebasan pers melalui sensor. Nah, kemudian di sini ada perbandingan kebebasan pers di negara-negara demokratik dan otoritarian. Nah, kebebasan pers di negara demokratis dan otoritarian menunjukkan perbedaan mencolok. Di negara demokratis, kebebasan pers dilindungi oleh konstitusi, seperti di Norwegia, Swedia, dan Finlandia, di mana wartawan dapat bekerja tanpa intimidasi dan memainkan peran penting dalam mengawasi pemerintah serta membentuk opini publik. Nah, di sisi lain, negara otoritarian seperti Tiongkok dan Rusia dan Iran sangat membatasi kebebasan pers dengan sensor ketat, pengawasan digital, dan undang-undang represif menjadikan media sebagai alat propaganda pemerintah. Nah, kemudian di sini ada konsep dan peran jurnalisme investigasi. Jurnalisme investigasi dalam bentuk jurnalisme di mana wartawan menyelidiki secara mendalam satu topik yang menarik seperti kejahatan serius, ketidakadilan rasial, kemudian korupsi politik, atau pelanggaran perusahaan. Nah, beberapa langkah dalam jurnalisme investigasi untuk mengungkapkan berita secara mendalam antara lain, yang pertama yaitu pengumpulan informasi mendalam, pemberitaan berimbang dan akurat. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang keempat, mendesak pemerintah untuk bertindak. Yang kelima, tantangan dan hambatan. Nah, konsep dan peran jurnalisme di sini juga memiliki pengertian dan karakteristik jurnalisme investigasi. Jurnalisme investigasi adalah sebuah bentuk peliputan berita yang dimana para wartawan menelisik secara mendalam terkait informasi atau peristiwa yang mungkin membongkar korupsi, menelaah kebijakan-kebijakan pemerintah atau perusahaan swasta, atau menyikapi tren ekonomi, politik, dan budaya.
Nah, di sini juga konsep jurnalisme masih memiliki berdasarkan karakternya, yaitu yang pertama ada subjek investigasi, yang kedua hipotesis riset, yang ketiga sumber sekunder, yang keempat pikiran dokumentatif, yang kelima narasumber, yang keenam teknik riset, yang ketujuh mengorganisir informasi dan menulis ulang, yang kedelapan berpikir wisdom atau bijaksana. Nah, masa depan jurnalisme di era digital yang pertama yaitu artificial intelligence atau AI dalam jurnalisme, ancaman atau peluang. Nah, berikut ini adalah hasil penyelidikan terkait ancaman dan artificial intelligence atau AI yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Yang kedua, di sini ada masa depan jurnalisme di era digital, model pendanaan alternatif atau alternatif untuk mendukung jurnalisme independen. Yang pertama di sini ada pendanaan berbasis sumbangan atau crowdfunding. Yang kedua ada pendanaan dari lembaga filantropi. Yang ketiga ada langganan langsung atau subscription atau based models. Nah, kemudian yang keempat ada pendanaan oleh media berbasis komunitas. Yang kelima ada model periklanan alternatif. Yang keenam ada pendanaan oleh pemerintah atau tapi dengan pembatasan. Kemudian yang ketujuh ada model keanggotaan membership. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.